Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peserta kelas Manajemen Operasi Bisnis 128 dan Manajemen Operasi Bisnis kelas 29. Perkenalkan, nama saya Novi Diana Badrut Tamami. Saya nanti yang akan membimbing dan menjadi tutor saudara selama 8 tatap muka ke depan pada semester ganjil 2025-2026. Baik teman-teman, sekali lagi selamat datang di mata kuliah Manajemen Operasi Bisnis. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semua. Kita di sini karena saya sebagai tutor, kita akan berinteraksi secara online dan ada 3 kali tutorial webinar. Seperti itu, saya berharap selama sesi ke depan kita bisa belajar secara santai, aktif dan saling mendukung. Baik. Untuk manajemen operasi bisnis, ini merupakan mata kuliah yang membahas bagaimana perusahaan itu mengubah input menjadi output yang bernilai. Jadi ada adding value di sana gitu ya. Dari bahan baku, kemudian kita mengatur bagaimana tenaga kerja hingga layanan sampai ke pelanggan, kita akan belajar bagaimana bisnis bisa berjalan secara efisien, efektif dan tetap kompetitif di tengah persaingan global yang begitu luar biasa. Kemudian, melalui mata kuliah ini, teman-teman nantinya diharapkan mampu memahami konsep dasar dan ruang lingkup manajemen operasi, mampu menganalisis proses bisnis dari input hingga outputnya, kemudian mengetahui bagaimana strategi operasional menciptakan keunggulan kompetitif, dan terakhir mampu mengintegrasikan fungsi operasi, yaitu mulai dari perencanaan, kualitasnya, layoutnya, hingga rantai pasok yang nanti akan kita bahas per sesi tatap muka kita gitu ya. Nah, kemudian dari 8 sesi ke depan ini akan dikemas secara ringan dan mudah diingat. Akan kita kelompokkan menjadi beberapa topik. Yang pertama, strategi operasi di era global, kemudian desain produk, sistem kerja dan tata letaknya, kemudian manajemen kualitas dengan TQM dan SQC, kemudian manajemen rantai pasok atau supply chain manajemennya, serta perencanaan agregat. Setelah itu penjadwalan produksi JIT dan learn system, pemilihan lokasi dan kapasitas produksi, sehingga kita nanti akan belajar yang paling efektif itu di mana, yang paling efisien itu bagaimana, serta kita akan belajar tentang peramalan atau forecasting dan perencanaan persediaan. Intinya nikmati prosesnya ya, karena nanti akan disajikan secara bertahap. Artinya masing-masing tema ini akan menjadi jembatan, jadi tinggal langsung jebrek seperti itu. Kita akan mulai dari step by step yang ringan dulu hingga ke ranah forecasting. Oleh karenanya di setiap sesi ini teman-teman diminta untuk membaca modulnya sesuai topik, mengikuti rancangan aktivitas tutorial, mengikuti diskusi di forum gitu ya, karena disitulah ide dan wawasan teman-teman akan berkembang, mengerjakan latihan tentunya, tugas dan lakukan refleksi diri, serta jangan lupa absensi di setiap sesi. Saya selalu menghargai teman-teman yang berusaha untuk mengirimkan tugasnya on time. Terus karena kita ini adalah makhluk akademis, lakukan sekali lagi berterima kasih pada semua sumber sitas yang kita gunakan, sehingga semua yang kita gunakan itu tolong dicantumkan di daftar pustaka. Saya sangat menghargai itu. Nah, kita akan menghadapi tugas di sesi ketiga, 5 dan ke-7, dan teman-teman akan bertemu secara daring di platform Zoom atau mungkin Steam, kemudian atau kalau misalnya tidak memungkinkan di 2 platform itu, Ibu akan menggunakan Gmeet. Nah, di sini kita akan melakukan tutorial web yang sinkronus pada sesi ke-4, 6, 8. Apa Bu yang kita bahas? Selama 2 jam kita akan berdiskusi terkait feedback dari penugasan yang sudah saudara-saudara kirimkan. Yang terakhir terkait dengan nilai, ini UAS itu akan memberikan porsi 40% pada nilai akhir, nilai praktik sebesar 60%. Sehingga laporan praktik di sini menjadi bagian penting dari nilai final saudara-saudara gitu ya. Jadi pastikan disiapkan dengan baik. Kemudian teman-teman belajar di UT itu artinya belajar dengan disiplin, mandiri dan saling menguatkan. Saya yakin dengan semangat dan konsistensi, walaupun teman-teman sudah banyak yang bekerja, kemudian sulit sekali untuk menyempatkan waktu, cuma
apa sih yang nggak mungkin? Pasti kalau misalnya kita punya prioritas tersendiri, teman-teman pasti bisa melalui ini dengan baik gitu ya. Mari kita jadikan 8 sesi ke depan sebagai ruang untuk berpikir kritis, berbagi pengalaman dan tumbuh bersama. Sampai jumpa di sesi pertama dan selamat belajar manajemen operasi bisnis. Best of luck. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.